Perempuan sangat sakit hatinya. Jangankan mengetahui suaminya punya pertemanan, say hello pun dia akan sakit. Rasa cemburu perempuan. Ada beberapa hal yang laki-laki tidak boleh bercanda. Di antaranya bercanda tentang masalah perempuan. Karena perempuan amat sangat sensitif. Apalagi sampai menelpon malam-malam dan lain sebagainya. Maka laki-laki perlu faham. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz, mengenai Assalamualaikum Ustaz, maaf izin bertanya, apakah doa ibu sambung juga tak bisa berpengaruh untuk anak-anak sambung? Ibu sambung sama seperti ibu kandung. Wuduknya dalam mazhab Syafi'i tidak batal dengan anak sambung. Ibu sambung haram menikah dengan anak sambung kalau bapaknya mati atau bercerai. Mahram mu'abbad namanya. Mahram sampai hari kiamat. Tidak boleh anak menikahi ibu sambung walaupun bapaknya sudah mati atau bercerai. Jadi mereka seperti ibu dan anak. Bedanya, ibu kandung melahirkan dari rahim. Ibu sambung melahirkan dari hati. Walaupun kalian bukan lahir dari rahimnya, tapi kalian keluar dari hati kasih sayangnya. Doakan mereka, dan ibu sambung pun doakan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan 09.30. Ayah bunda sekalian, itu tadi penyampaian daripada materi, dan juga ada seksi tanya jawab yang luar biasa, pertanyaan maupun jawabannya. Nah sekarang bagi ayah bunda sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu Hafizahullah Ta'ala. Faliyatafadhal maskur. An-nisa imadul bilad. Kata-kata hikmah, perempuan itu tiang negara. Kalau mau Indonesia baik, buatlah wanita baik, anak-anak perempuan baik. Kalau perempuan dibiarkan rusak, negara ini hancur. Mudah-mudahan Allah menjaga perempuan-perempuan, wanita-wanita, menjaga Indonesia. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Ya dzal jalali wal ikram, akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang perlu kita bahas, kedudukan wanita. Dulu wanita itu dianggap sebagai penyebab orang keluar dari surga. Jadi Nabi Adam itu keluar dari surga, yang dipersalahkan adalah wanita. Gara-gara Adam lah, gara-gara Hawa lah Adam keluar dari surga. Nah, ketika Islam datang, berbalik. Perempuan dianggap sebagai kunci masuk surga. Jadi Islam inilah yang mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan. Ada seorang laki-laki datang, dia mau mati syahid supaya cepat masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Masih. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat surga. Urus tapak kakinya, kau dapat surga. Makanya muncullah ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Itu sebagai ibu. Bagaimana kalau perempuan sebagai anak? Perempuan sebagai anak, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik,
wa zawwajahunna, dinikahkan dengan baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati terhadap perempuan, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi sebagai ibu kunci surga, sebagai anak pun perempuan menjadi kunci surga. Bagaimana dengan sebagai istri? Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang menunaikan amanah, menjaga kehormatan suami, membesarkan anak-anak, maka dia juga mendapatkan surga. Dan perempuan menjadi sebabnya orang masuk surga. Dan yang masuk surga setelah Nabi Muhammad SAW, saat Nabi menoleh ke belakang, Nabi lihat perempuan, wanita. Kata Nabi, siapa kamu? Saya adalah wanita yang menyantuni anak yatim. Setelah suaminya meninggal, dia besarkan anak-anaknya, dia masuk surga sesudah Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama, bahwa perempuan yang dianggap sebagai penyebab manusia keluar dari surga setelah Islam datang, perempuan penyebab masuk surga. Saya masuk surga karena ibu saya. Saya masuk surga karena anak perempuan saya. Kalau saya punya anak perempuan, saya tak punya anak perempuan, tinggal lagi ibu. Saya masuk surga karena doa istri saya. Didoakannya saya setiap malam supaya saya masuk surga bersamanya. Doa perempuan yang solihah dikabulkan Allah. Kalau kamu mau bahagia, kata Nabi, siapkan 3. Pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang berzikir. Yang ketiga, zaujatan solihah, istri yang solihah. Syarat bahagia perempuan, wanita. Jadi Allah mengangkat harkat derajat perempuan. Masuk dan keluarnya dari surga, masuk surga karena perempuan. Yang kedua, perempuan dulu, wanita dulu sebelum Islam datang, itu dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan dan barang yang diwariskan. Jadi kalau seorang laki-laki menikah, waktu itu poligaminya tanpa batas, unlimited. Jadi kalau laki-laki menikah, dari istri pertama lahir anak laki-laki. Habis itu dia menikah, istri yang terakhir perempuan, kemudian meninggal. Si suami ini meninggal. Maka anak yang pertama dari istri pertama tadi itu boleh mewarisi ibu tirinya. Itu hukum binatang. Maka dalam Islam haram menikahi ibu tiri. Perempuan yang sudah dinikahi ayah kita, sampai hari kiamat dia adalah ibu kita. Wudhu tidak batal dalam mazhab Syafi'i, karena dia mahram mu'abbad kekal selamanya. Ayah kita punya istri, maka dia menjadi ibu kita. Mati ayah kita tidak bisa menikahinya. Nah, ini hukum ini Islam yang membawa. Maka perempuan diangkat setinggi-tingginya dari barang yang diperjualbelikan, dari barang yang diwarisi, menjadi penghormatan, kemuliaan. Dari barang jadi ibu, dari barang jadi ibu seperti ibu kandung. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat perempuan. Yang ketiga, dulu kalau meninggal laki-laki, maka yang mendapatkan warisan itu adalah anak laki-laki, ayah laki-laki, saudara laki-laki. Perempuan nggak ada urusan dengan warisan. Begitulah rendahnya perempuan ini, nggak dapat apa-apa. Makanya ada ayat namanya ayat wasiat.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Tinggalkanlah wasiat. Kenapa? Karena ibu tidak dapat, istri tidak dapat, anak perempuan tidak dapat, adik perempuan tidak dapat. Bagaimana setelah Islam datang? Ketika Islam datang, istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Saudara kandung dapat setengah. Laki-laki dapat 100, perempuan dapat 50. Ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Saudara kandung dapat, ibu dapat, anak perempuan dapat. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Islamlah yang memuliakan wanita yang tidak mendapat apa-apa akhirnya memperoleh. Ya, tapi laki-laki dapatnya 2 kali, perempuan 50, laki-laki kok 100. Karena laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki menanggung biaya nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Jadi laki-laki dapat 100 itu bukan karena diskriminasi, tapi karena laki-laki punya tanggung jawab. Ini mesti dipahamkan kenapa perempuan. Coba perhatikan dulu yang perempuan tidak dapat apa-apa. Keempat, dulu kalau ada perempuan di rumah, bahkan sampai sekarang di beberapa tradisi, perempuan ada di rumah dalam keadaan berhalangan, haid, menstruasi, tidak boleh dilakukan ibadah. Tidak boleh beribadah kalau di rumah itu ada perempuan berhalangan. Di beberapa suku, beberapa agama, dibuatkan pondok kecil di luar rumah. Perempuan yang sedang haid diletakkan di pondok khusus. Perempuan dianggap sebagai sumber setan, kotor, najis, hina, rendah. Bagaimana ketika Islam datang? Islam datang equality, perempuan laki-laki sama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan munkar. 2. Man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin laki-laki, au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Laki-laki perempuan dalam pandangan Allah sama dalam hal beribadah. Salat saya dengan salat ibu sama. Salat ibu bisa jadi lebih mulia karena ibu lebih khusyuk, tapi standar zohirnya sama. Kalau saya tausiah, ada ustazah tausiah sama zohirnya. Batinnya ustazah bisa jadi lebih banyak pahalanya karena hatinya lebih bersih. Jadi Islam begitu hebatnya. Bagaimana dengan kami perempuan, menstruasi datang halangan, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa tawaf? Bukankah itu diskriminatif? Lihat dulu, ada amal yang lebih hebat dari sholat, lebih hebat dari tawaf, dan perempuan tetap bisa melakukannya. Ayul a'mal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi, antufariqad dunya, kau tinggalkan dunia, mati, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, berzikir mengingat Allah. Perempuan yang tidak bisa puasa, tidak bisa tarawih, tidak bisa witir, tidak bisa baca Quran, maka dia berzikir lebih hebat, lebih dahsyat